Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rizwan dari Lokal A1 Bimbingan Konseling NPM 2040606088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak usia dini adalah ada beragam masalah yang dihadapi anak, tak terkecuali macam masalah yang dihadapi anak usia dini. Pada usia sekitar 2-6 tahun, karakteristik anak tergolong unik. Dia mulai tumbuh sebagai anak yang memiliki minat, bakat, dan gaya belajar sendiri. Si kecil pun aktif berkolaborasi dengan rasa besar dan energik. Tapi di sisi lain, anak masih berpikir secara konkret pada apa yang tampaknya si kecil juga cenderung egois dengan memahami segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Masalah anak usia dini. Yang pertama, masalah fisik. Masalah fisik ini seperti gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, obesitas, kidal, gagap, gangguan gerak peniruan, stereotipik atau TID, gangguan kesehatan, hiperaktif. Adapun masalah psikis, misalnya suka berbohong, sosial emosian, misalnya takut ke sekolah, takut kepada guru atau orang tua, tidak mau ditinggal ibu atau mengantar, mudah menangis, mau menang sendiri, sering membangkang atau mudah marah dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, yang pertama itu ada internal. Internal dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikis. Fisik sendiri itu ada bagian yang pertama itu kesehatan, kecacatan gizi atau makanan, dan kelelahan. Sedangkan psikis cenderung kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Yang kedua itu ada eksternal. Di sini dibagi menjadi keluarga, sekolah, masyarakat, dan media massa. Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, dan pola tumbuh kembangnya pun tidak sama dengan anak-anak yang lain. Oleh karena itu, masa perkembangan anak tidak terlepas dari problematika atau masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian seperti mengatasi pemalu dan meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang penakut, anak temper tantrum, kecemasan karena berpisah, perilaku agresif, trauma akan perilaku teach about dan sonten. Dan adapun beberapa solusi mencegah anak mendapatkan permasalahan di masa perkembangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi anak, untuk mengenali permasalahan beserta gejala yang nampak pada anak. Setelah nampak gejala yang dihadapi anak sehingga timbul penyebab yang dari permasalahan yang dihadapi, pembelarian temperamen digunakan sebagai penyadar bahwa perilaku yang dilakukan adalah salah dan berkomitmen untuk mempertahankan perilaku yang baik yang sudah dipilih. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hasil yang dicapai melalui saya yaitu William Glasser dalam pengembangan teori dan pendekatan reality terapi ini berpijak pada filsafat yang hampir sama dengan RFP oleh Albert Ellis. Filsafat Glasser mengenai manusia yang lebih dinyatakan dengan pandangan pada hakikat manusia sebagai berikut. Pertama itu bahwa manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang tunggal, yang hadir di seluruh hidupnya. Oleh karena adanya kebutuhan psikologis yang tunggal tersebut menyebabkan individu atau seorang
tadi menjadi seseorang yang merasa dirinya mempunyai keunikan berbeda dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu yaitu ciri kepribadian yang khas itu menimbulkan dinamika tingkah laku yang menjelma menjadi pola-pola yang tersendiri dari setiap individu. Secara universal, ciri-ciri kepribadian individu tersebut ada pada seluruh kebudayaan manusia. Dan yang ketiga yaitu tiap orang mempunyai kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola-polanya tertentu. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang tersebut dapat menjadi aktual atas sebagai besar menurut usaha yang dinyatakan melalui tingkah lakunya yang nyata. Dan yang keempat itu reality terapi. Tidak bersandar pada hakikat itu sendiri, artinya individu itu tak bisa menambahkan potensi-potensi yang telah dimiliki dan dibawa sejak lahirnya untuk berkembang dengan sendirinya. Potensi-potensi tersebut harus diusahakan untuk berkembang melalui tingkah laku yang nyata. Reality terapi membangun anggapan bahwa tiap-tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Juliani, NPM 2040606038. Saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada anak usia ini yang akan ditangani melalui konseling. Riwayat perkembangan yang baik dalam pengertian individu adalah diasuh dengan pola-pola pengasuhan yang sehat, seperti adanya penerimaan dan cinta dari orang tua, waktu yang cukup untuk bermain bersama anak, memperlakukan anak sesuai dengan usia perkembangannya, serta memberi keterampilan yang berguna untuk membantu diri sendiri maupun bentuk-bentuk keterampilan sosial. Merupakan modal individu berkembang menjadi pribadi yang sehat dan adaptif. Untuk berkembang menjadi pribadi yang sehat, orang tua harus memperhatikan perkembangan emosi yang dibutuhkan anak usia dini, yang meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman, serta percaya diri sebagai dasar dari perkembangan selanjutnya. Yang ini mutlak perlu diperhatikan oleh orang tua ataupun guru sejak dini. Namun, akan sebaliknya tindakan-tindakan pengasuhan yang salah satu atau keliru sering disebut sebagai tindakan abuse. Child abuse atau perlakuan salah pada anak sering terjadi di dalam keluarga atau kekerasan domestik. Hal ini terjadi karena keluarga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hubungan antar keluarga tidak berjalan harmonis. Fungsi masing-masing anggota keluarga tidak jelas atau ikatan emosi antara anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. Ciri-ciri keluarga yang berisiko melakukan child abuse adalah American Medical Exploitation atau kekerasan lain dalam rumah seperti abuse terhadap pasangan atau suami istri, atau melakukan abuse terhadap sibling atau saudara kandung. Yang kedua, orang tua yang pengasuh yang menggunakan alkohol atau yang penyalahgunakan obat-obat lainnya. Dan yang ketiga yaitu orang yang depresi atau mengalami gangguan mental.